Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal awliya'i syaikhul qadir jilani wa ila ruhi al-ma'lum Mbah Haji Kandung dan Masyuri bin Sastrobawa wa ila ruhi al-ma'lum Bapak Ustaz Kliwon Hati Sudar Mukhtar Mukarno wa ila ruhi jami'ahil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di qaryati desa Bandar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matihi wa alhamdulillahi 'ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah Selasa sore yang berjumlah 10 9. Alhamdulillah kita semuanya dapat dikumpulkan oleh Allah di Masjid Baitul Hikmah, pengajian perdana selepas Lebaran. Alhamdulillah, sebelum pengajian izinkan kami minta maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, saudara, saya pribadi, istri, anak, dan keluarga. Mohon maaf manakala selama ini banyak kesalahan, kekhilafan. Mohon saya dihampura sebesar-besarnya. Dihampura ibu. Sebaliknya oke, ibu-ibu dihampura harwabai seikhlas-ikhlasnya. Alhamdulillah, perjalanan ilmu dari pertama sampai saat ini, yang mana kita sudah semakin dibukakan rahasia-rahasia Allah tentang ilmu-ilmu Allah yang itu khusus bagi orang yang beriman. Kalau yang tak beriman ya ndak kaji seksual teh. Maka beruntung bagi panjenengan semua yang didudukkan oleh Allah di dalam iman yang hak, iman yang hanya ketua Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak manusia, bahkan mungkin di sekitar kita, yang masih sampai saat ini belum percaya akan adanya Tuhan, belum percaya akan adanya Allah, belum percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah, termasuk Rasulullah. Masih banyak di antara kita semuanya yang bahkan tidak mempercayai akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia, yang mana kehidupan itu justru kehidupan yang sesungguhnya.
Ibarat kehidupan saat ini adalah mimpi, kehidupan nyatanya adalah akhirat. Nek dihitung-hitung orang mimpi teh hilang tuh. Tetapi yang paling lama adalah ketika kita di alam sadar. Itulah dunia, ibarat mimpi di alam akhirat. Maka bersyukurlah bagi kita yang sudah ditanamkan iman oleh Allah. Karena banyak di antara umat manusia yang sampai saat ini tidak percaya. Cek gambaran nanti langsung geus bae. Yang geus dikubur we siga. Nah. Siga apa yang dikubur. Namun geus dikubur yang geus tidak mempercayai akan adanya ruh yang harus mempertanggungjawabkan kepada akhirat. Jadi rumang sana hirup teh cuman aya di alam dunia. Lamun gitu coba ditanya, kira-kira lamun hirupna di alam dunia unggul, rohna kemana? Coba ditanya, nyawana kemana? Rohnya kemana? Kalau jasadnya jelas masuk ke alam, ke kuburan, dari tanah kembali ke tanah. Tetapi ruhnya kemana? Mungkin kalau ditanya gitu mungkin nggak bisa jawab. Wong dia sendiri tidak percaya akan adanya ruh. Tidak percaya bahwa manusia itu ada ruh. Ayatna ya nyawa. Ayatna manusia teh bisa hirup sorangan. Padahal jelas di dalam hidup kita ini ada dua sisi, yaitu dohiriyah dan batiniyah. Dohir wujudnya kita bisa ngomong-ngomong, bisa bergerak, bisa makan. Apa buktinya kita punya ruh? Coba ibu-ibu batin. Lamun ibu batin bisa ngomong? Bisa ngomong? Di dalam batin bisa ngomong? Di dalam hati bisa ngomong? Bisa Lin? Coba di dalam batin jenengan itu yang ngomong siapa itu? Itulah ruh. Bukti adanya ruh itu. Di dalam hati kita bisa ngomong. Lah coba kalau kita nggak ada ruh, bisanya yang ngomongnya biasa gini. Cek dewek nah. Maka kalau percaya akan adanya ruh dan jasad, maka barang tentu sudah harus percaya terhadap kehidupan setelah dunia. Maka para kiai selalu mengingatkan kita, jangan engkau sia-siakan kehidupanmu di dunia, karena kehidupan duniamu ini adalah bekal dirimu menuju akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Maka jika kita di Islam, perbanyaklah pahala, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah berbuat amal soleh, amal yang senantiasa menjadikan rohaniyah kita ini semakin baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada kesempatan yang suci ini
Kemarin sudah digembleng dengan ilmu, sudah dibukakan apa hakikat puasa, hakikat zakat. Kita sudah melaksanakan puasa secara zahiriyah, dan jangan lupa puasa batiniahnya terus harus berjalan. Kira-kira ibu-ibu sudah mulai puasa belum? Sudah mulai puasa lagi belum? Alhamdulillah. 3 hari. Ibu yang lain gimana? Masih berat dari imam, masih ayah daging. Masih ayah kue senekna iming-iming terusnya. Komo apa? Salakina ngajak jajan wae. Tenang. Tolong ibu-ibu Syawal tidak lama. Tolong kalau mau bayar puasa dulu mangga, mau Syawal dulu mangga. Mas, saya pengen Syawal dulu. Lah Syawal teh waktuna deket. Tas eta akarek bayar mangga. Erek bayar heula Mas, da eta teh wajib. Syawal mah sunnah mangga. Da sieun teh keburu paeh nu wajib teh di bayar heula kakalah keburu paeh sih kumaha. Dan nyawa teh nyawa ya Bu. Saya bisa jawab ibu-ibu umurnya sampai berapa nyawa bisa? Berhubung orang ternyaho, ya ayo sing semakin dekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang perdana ini kita akan mulai masuk bab tentang Al-Quran, mengkaji tentang ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna asy-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alif Lam Mim. Ini kalau diterangkan di Al-Quran ini terjemahannya ya Alif Lam Mim. Jika dilihat dari tafsir mutasabbihat, muhakamah. Tetapi jika ditafsirkan secara hakikat, ini ada maknanya tersendiri. Alif itu apa? Lam itu apa? Mim itu apa? Jika diizinkan kami menyampaikan bahwa ada maksud yang dirahasiakan sebenarnya, maka tidak dituangkan di terjemahan. Tetapi tolong manakala kita sampaikan secara tafsir mutasabbihatnya, secara hakikatnya, tolong diterima dengan hati, jangan akal. Karena kalau menggunakan akal pasti tidak masuk. Apa itu alif? Alif itu lurus. Alif itu lurus, dialah hidupnya Allah. Dialah sang maha lurus, yang mana tidak ada bengkak dan bengkok. Maka di dalam pembukaan Al-Baqarah ini huruf alif merupakan perlambang tauhid yang lurus. Tauhid yang senantiasa kita diwajibkan untuk hanya bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alif.
Kemudian dari alif yang merupakan perwujudan atau merupakan isyarah dari hidupnya Allah, maka lamnya adalah merupakan makhluk yang menjadi perantaranya Allah, yaitu malaikat. Lam merupakan lambang malaikat. Dari Allah diturunkan kepada malaikat, yang sejatinya malaikat itu ya Allah itu tidak lain. Meskipun di alam makhluk namanya malaikat. Kemudian mimnya itu adalah Muhammad, sang pembawa wahyu, sang pembawa wahyu-wahyu atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alifnya itu Allah, lamnya itu Muhammad, mimnya adalah Muhammad, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Jadi alif lam mim merupakan satu kesatuan yang mana Al-Qur'an ini wujud ada karena adanya Muhammad. Muhammad adalah manusia, putra dari Abdillah, yang mana merupakan nabi kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad merupakan makhluk yang terpuji, yang mana di dalam hatinya tidak ada kekotoran sedikit pun, tidak ada kemusyrikan sedikit pun, sehingga pantas dititipkan oleh Allah melalui malaikatnya, dititipkan wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah diturunkan ke malaikat Jibril, diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tak jawab, tak tanya, berarti Al-Quran itu buatan siapa? Al-Quran buatan siapa? Bingung. Yang membuat budaya, yang menciptakan Pak Dayat itu bingung saya. Bu, berarti Al-Quran ini datangnya dari siapa? Karangan manusia atau dari mana? Tak tanya. Al-Quran itu teh jinan jalma, karangan jalma atau kumaha? Yang menciptakan Allah, tapi yang bikin manusia. Coba kita runtut ya Bu. Kita runtut. Al-Quran iya, sebelum menjadi buku seperti ini itu bermusaf-musaf. Bermusaf-musaf itu berlembar-lembar. Ya. Ngayah. Ya. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di daun yang kering dan sebagainya. Ya. Ketika di zamannya sahabat Utsman, barulah semuanya itu dipersatukan. Dipersatukan, dimulailah ditulis, mulai ada tinta ditulis, dijadikan satu, diurutkan menjadi kitab Al-Qur'anul Karim. Yang tadinya di pelepah kurma dijaga oleh Allah, itu asalnya dari mana? Asalnya dari para sahabat yang mendengarkan langsung Rasulullah mewahyukan. Mewahyukan itu menyampaikan, ditulis. Ibarat kayak gini, Mas Vicky ngomong, Bu Dayat nulis. Ibaratnya gitu, zaman dulu. Nah, dari situlah tak tanya lagi. Rasulullah ngomong setiap ayat itu apakah langsung apa tidak? Tidak. Setiap ada kejadian. Contoh ketika perang Uhud turunlah ayat. Ketika mau
kejadian apa, turunlah ayat, itulah berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang pas. Lantas Rasulullah bisa ngomong seperti itu, tak tanya lagi, kumaha kok bisa Rasulullah bisa mewahyukan Al-Quran itu gimana? Apakah karangan otaknya Rasulullah atau bagaimana? Padahal Rasulullah tidak ada satupun pada waktu itu yang ditantang untuk membuat ayat seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Yang ada malah ditertawakan. Coba sekarang semisal nek Al-Quran ini buatan manusia, kira-kira ada yang bisa bikin satu ayat aja? Saha numpang alimna di Indonesia suruh nyian, saya yakin tidak bisa. Sedunia cuma ayat sih. Lantas Rasulullah bisa mengeluarkan kalam-kalam seperti itu bagaimana? Karena bimbingan dari malaikat Jibril sang pembawa wahyu. Lam tadi, memnya Muhammad, lamnya malaikat. Lam pembawa wahyu tadi sejatinya datangnya dari mana? Dari hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin Rasulullah bisa ngomong tanpa ngomongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pertanyaannya, kenapa yang dipilih adalah Muhammad bin Abdillah? Kenapa? Padahal waktu itu banyak ya, selain Muhammad ya, banyak yang hidup waktu itu, yang lahir waktu itu. Kenapa kok yang dipilih Muhammad bin Abdillah, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi sekaligus rasul penyampai wahyunya Rasulullah, wahyunya Allah? Tak jawab. Karena Rasulullah Muhammad SAW hatinya dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji-hiji acan kekotoran dina hatina Rasulullah. Gak mungkin Rasulullah bisa mewahyukan Al-Quran manakala di dalam hatinya masih banyak tembelek. Nyahok tembelek, tai hayam, tai kebo, tai begu. Gak mungkin jika dalam hatinya masih jenuh kekotoran, benci terhadap manusia, ngagogoreng terhadap manusia, merasa paling hebat, merasa punya dendam. Gak mungkin orang-orang seperti ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti yang keluar gak mungkin ayat-ayat Allah. Lah gitu Bu. Terus gitu. Maka Rasulullah bisa berkalam-kalam seperti itu karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sejatinya siapa? Di dalamnya ya ada hidupnya Allah. Malaikat Jibril pun nggak bisa menyampaikan wahyu ke Rasulullah tanpa adanya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nek tak tanya, Al-Quran ini jienan jalma apa jienan Allah? Jawab Bu. Jienan jalma apa jienan Allah? Jawabannya apa? Dijien Allah diturunkan kepada manusia ya melalui malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu-gitu kejinan jalma diturutan. Begitu ya Bu. Jalma yang caniman gitu ya. Dekan ujung ngaji tadarus ngadenge kenaon disampaikan di Al-Qur'an, pengajian. Munda eta teh jinan jalma ieu. Nah, sing ngomong gitu ya, sing ngomong gitu dijawab baik. Jung maneh lamun nyaho ieu jalma
Cung maneh nyen hiji ayat wae. Lamun maneh bisa berarti maneh bener. Tak jamin orang tersebut tidak akan bisa membuat satu ayat sekalipun. Ya, tidak akan bisa. Karena apa? Ini bukti merupakan mukjizat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan zaman sekarang yang ngomong gitu, zamannya Rasulullah wis jenuk nu ngomong gitu teh. Da eta teh karangan Muhammad bin Abdul. Cek Rasulullah, lamun anjeunna bisa membuat satu ayat saja, maka aku pasti akan beriman kepadamu. Tetapi apa buktinya? Kaum Quraisy itu membuat ayat ditertawakan. Membuat ayat ditertawakan. Karena apa? Tidak ada yang bisa membandingi Al-Qur'anul Karim yang datangnya dari Al-Qur'anul Qadimnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'anul Karim ini munculnya dari Al-Qur'anul Qadimnya hatinya Rasulullah yang sudah terjaga kesuciannya. Dari sejak lahir sampai akhir hayatnya Rasulullah dicap sebagai maksum. Maksum artinya terbebas dari kekotoran siriknya hati, kekotoran penyakitnya hati. Lah kalau Rasulullah sombong pasti tertulis di sini adalah kesombong, pasti. Coba orang-orang yang menuduh bahwa Al-Qur'an ini adalah jinan manusia, juruh nyieun hiji wae setorkeun ku Mas Vicky. Benar ini, serius. Karena itu adalah suatu penghinaan terhadap Al-Quran, kitab sucinya umat Islam yang dilindungi oleh undang-undang, dijaga oleh negara. Kalau sudah nggak percaya, sudah diem aja. Diam itu lebih baik bagimu daripada ngomong. Karena apa? Kalau diam itu lebih aman. Kalau nggak percaya ya untuk dirimu sendiri. Tapi kalau engkau sudah ngomong menjelekkan, itu sudah hukumnya beda. Engkau bermusuhan bukan kepada fikih, tetapi kepada Allah langsung. Karena apa? Karena ini semua adalah Al-Quran, kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba buktiin. Katanya ada akhirat. Ya Bu ya. Kok nggak ada orang yang balik ke dunia ceritakan akhirat ke Allah? Nah gitu nggih? Ya gitu ya. Kok nggak ada yang orang dari alam kubur balik ya? Ceritakan alam kuburna. Padahal coba Bu, coba pernah nggak mendengar orang yang mati suri? Coba ditanya itu orang mati suri apa yang dialami? Pasti perjalanan rohani menembus akhirat itu. Itu betul. Mati suri itu adalah suatu kebesarannya Allah. Ditunjukkan bahwa akhirat itu betul-betul ada. Tidak semua diberi, kenapa? Karena itu sebagai contoh. Ya, tak celupkan dina akhirat, tak balikan dari ke dunia. Ya, ameh nyerita ku jalma nuncang iman. Ya. Coba aya ente geus mati suri di bener. Jenuk di dunia teh. Coba ditanya naon eta dialami. Ya. Kalau nggak ada akhirat pasti dewekna ente bisa cerita naon. Tapi kebanyakan orang yang mati suri pasti menceritakan tentang kehidupan alam barzakh, alam kubur, alam bahkan alam akhirat. Ada yang ditunjukkan surga, ada yang sudah ditunjukkan alam barzakh. Tergantung kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen bukti lagi coba. Siapa yang pengen mengalami alam barzakh, merasakan sakatul maut, tak kasih tahu caranya. Tak kasih tahu caranya. Jenengan 40 hari 40 malam
berzikir, berwirid, terus kemudian tahajud apapun bentuknya, termasuk puasa 40 hari 40 malam. Tetapi niatnya pengen merasakan sakaratul maut dan dibukakan alam barzah dan alam akhirat, tak jamin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak, nanti pasti akan dikembalikan Allah ke dunia lagi. Jangan khawatir. Cek orang teh kurang kerjaan ujung ya. Mending percaya wae wae. Ya, daripada kudu buktikan lin. Kudu buktikan. Padahal Allah lamun minta gitu dibere loh. Beneran? Ya Allah, saya pengen merasakan sakaratul maut sebentar aja ya Allah, barangkali 1 menit atau 2 menit aja. Ya. Allah akan mengijabah itu. Asalkan kau minta, tapi syaratnya 40 hari 40 malam kudu tirakan. Cek orang teh kurang kerja, mending percaya wae wa. Banyak orang yang imannya masih belum percaya padahal Allah sudah sering menunjukkan kekuasaannya. Coba orang yang nggak percaya akhirat suruh nemui orang yang mati suri, suruh nemuin. Coba suruh nanya. Karena di situ ada kebesarannya Allah Subhanahu. Maka alif lam mim datangnya dari Allah, diturunkan kepada malaikat, diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat hatinya Rasulullah dalam keadaan dijaga murni dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alif lam mim ini juga bisa berlaku kepada umat manusia, yang mana umat manusia itu hatinya dalam keadaan suci, bersih dari segala dosa, dari segala kekotoran, dari segala kemunafikan dan sebagainya, maka Allah akan selalu menurunkan aliran-aliran petunjuknya kepada hati manusia tersebut. Maka tidak mungkin bagi orang yang hatinya kotor bisa berbicara tentang suatu kebaikan. Pasti suatu kebaikan akan dinilai suatu kejelekan. Nah gitu ya Bu. Karena apa? Hatinya selalu dalam keadaan kok. Itu sih yang sumpah pocong itu mana? Hah? Yang ada sumpah pocong. Ya sumpah pocong itu untuk sumpah kepada Allah, untuk membuktikan perbuatannya itu benar atau tidak. Dan di situ disaksikan para malaikat. Dan di situ hak Allah akan menurunkan azabnya bagi siapa yang bohong. Langsung dipikir. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung Allah. Tapi kebanyakan cepat, orang nganggo suwe. Contoh, ada yang dituduh. Biasanya kan dituduh ya. Ada yang dituduh, ada yang menuduh. Sing dituduh itu sudah menjelaskan, tapi sing menuduh itu nggak percaya, tetap gue nggak percaya. Akhirnya sing dituduh ini ditantang untuk sumpah pocong. Karena dia nggak merasa berdosa, ya sudah terima. Nanti dua-duanya ini sumpah pocong di hadapan para saksi, ya. Di hadapan Al-Quran, di bawah Al-Quran. Yang menuduh hak atau yang dituduh siapa yang bohong pasti mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu betul. Itu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai segitunya. Tapi cek orangnya nggak usah sumpah-sumpahan. Nggak perlu. Cukup kita jadi orang itu yang hatinya ikhlas, nggak perlu sumpah-sumpahan. Nek sumpah itu kebangetan cek sunangan teh. Sing nuduh ya kebangetan, sing dituduh ya kebangetan. Jadi nggak perlu.
Kalau sama-sama hati yang sudah marifat tidak akan berlaku. Buat apa sumpah-sumpahan, udah nggak perlu. Karena sudah saling bisa menerima. Lah gitu gitu. Jadi sumpah pocong itu wujud orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, suka cerita. Ini bener mah udah nggak usah. Nggak usah karena sudah pada beriman. Terus kemudian banyak yang sekiranya hati manusia itu panas manakala disebut Tuhannya, disebut Allah. Pengajian Mas Fikri Sinaon ya, disebut baik Allah gitu ya, gitu ya. Coba tadi dari awal saya bicara sampai sekarang sudah berapa Allah yang saya sebut? Nggak terhitung ya. Makanya panas kuping teh. Komo lamun disepikerkan. Urang teh sengaja tadi disepikerkan karunya. Bisi jenduk nu kepanasan. Apa namanya batu menarik naik pengajian gitu. Nah gitu ya. Tapi habis itu nanti saya nggak tertarik, saya emosi kalah ngeruduk ya. Besok itu kenaan yang pengajian ada ini. Ya, disebut terus ku Mas Vicky teh. Allah ya. Ya gitu nggih. Cina cek Mas Vicky teh ayam lempang Allah. Lah gitu. Karena ini ingat. Pemacikan rengut Allah. Goreng mendoan Allah. Semoga di Allah. Indeng mesem Allah. Budak rewel Allah. Entah boga duit Allah. Boga duit cenduk ya Allah. Allah. Janjane Allah sih naon di. Ya Allah. Orang yang hatinya masih tebal dari syirik, maka akan menuduh, tidak akan bisa percaya ada hidup Allah yang menguasai ayam itu, Bu. Tidak akan bisa percaya manakala disebutkan, hei, kamu itu bisa bergerak lantaran digerakkan Allah. Jun, ayo dikaji. Tangan bisa gerak karena apa? Ada otot. Nggih lah Allah heula. Kecepatan ya. Tangan orang bisa bergerak karena ada otot. Di dalam otot bisa hidup karena ada aliran darah. Ya kan gitu nih? Aliran darah bisa mengalir karena ada jantung yang memompa. Jantung yang memompa, darahnya bisa membawa oksigen karena ada nafasnya paru-paru yang menghirup oksigen, dimasukkan, dikeluarkan karbon dioksida. Ada yang kotornya dikeluarin, yang bagusnya dihirup. Oksigen yang masuk ke dalam darah bersama dengan makanan yang kita makan, nutrisinya bercampur. Oksigen, nutrisi dan juga darah dialirkan menuju otak. Nah gitu gitu. Di dalam otak nutrisi dan oksigen tadi menjadikan listrik di dalam otak itu bisa nyala. Dari listriknya nyala, kemudian bisa berpikir, bisa bernalar. Oh, aku mau makan, aku mau ke sawah, aku mau melak bonteng. Tak tanya, sing nanamkan semuanya itu sapa? Sing gerakkan darah, sing gerakkan denyut jantungmu itu siapa? Sing gerakkan nafasmu itu siapa? Kalau nggak ada yang gerakkan, bisa bergerak sendiri? Apa buktinya? Kalau engkau bisa merasa bisa bergerak sendiri, coba sekarang dirimu hentikan jantungmu sekarang, bisa nggak? Yang merasa bisa berjalan sendiri itu loh. Coba kalau dirinya merasa bisa berjalan sendiri, suruh hentikan jantungnya saat ini juga 5 detik aja, nggak usah lama-lama. Bisa? Itu bukti kita ada hidupnya Allah yang menggerakkan, yang melayani. Ayo, masih sombong kene?
Masih merasa bisa ke masjid karena dirimu bisa ke masjid? Dirimu jantungnya dihentikan 5 detik apa? Paeh. Ya. Darahnya dihentikan 1 menit aja, stroke. Nah gitu nih. Darahnya pompanya dikencengkan, ginjalnya rusak, ya. Dan sebagainya. Gula dan sebagainya. Nauzubillah ini. Coba darah yang mengalir sel-sel dalam tubuhmu itu, kalau nggak ada Nur Muhammad dan di dalamnya ada hidupnya Allah, tidak mungkin bu jenengan bisa hidup. Termasuk ruhnya jenengan iku asale saka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nyatane lamun bonteng kalau orang ke sawah mual jadi bon. Itu ya, sombong ya. Sombong ya. Allah sinaon buktina lamun orang keluar ima entek molak bonteng mual jadi bonteng. Terus Allahnya di mana? Ya. Itulah orang-orang yang masih dalam keadaan menuhankan dirinya sendiri. Lamun gitu tak jawab bu. Lamun anjenak merasa bisa melak bonteng, tak jawab. Kenapa kalau bontengnya busuk engkau tetap mengeluh? Nah gitu gitu. Ya. Siapa yang membuat bonteng itu gagal panen? Ya Allah. Kalau dirimu merasa berkuasa, coba jadikan bonteng itu halus kabeh. Ya. Kenapa kok masih ada yang kecil ya? Ada yang mulus. Katanya dirimu berkuasa lamun teu aing ke sawah mual jadi ya bonteng. Masya Allah kesombongannya luar biasa. Tidak menyadari ada hidupnya Allah yang memerankan, yang menghidupkan. Allahnya di nomor sekian, bahkan tidak iman sama sekali kepada Allah. Kalau tidak dari Allah alif, kemudian lam, Allah menggerakkan malaikat di dalam tubuh kita, menggerakkan darah kita, itu lantaran malaikat. Lam tadi memnya wujudnya manusia yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bagi orang-orang yang sombong lamun orang ke sawah mual jadi bonteng, tak tanya, lamun dirimu sakit bisa ke sawah? Ayo jawaban. Ini bukan buat ibu-ibu ya, buat orang-orang yang sana yang merasa dirinya sombong bisa melak bonteng, lupa terhadap hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dirimu bisa melak bonteng, kalau dirimu sakit, kenapa nggak bisa ke sawah? Siapa yang menjadikan dirimu sakit? Jawaban. Kenapa kau nggak jawab? Aku yang membuat aku sakit. Kenapa nggak berani gitu? Ayo gitu nih bung ya. Saking jengkelnya Allah ini. Ya. Allah itu saking gregetnya terhadap orang-orang yang hatinya sombong. Lamun dewek nak bisa ke sawah di aku dewek nak nu hebat ke sawah. Lamun dewek nak gering nyalahkan Gusti. Itu namanya tidak adil. Kudune lamun dhewekna sakit ya di aku, ndak ya teh aing mun yen sakit tapi Allah. Ya. Jadi lamun sombong teh sing sekalian ulah tanggung-tanggung. Lamun ke sawah ya sombong, lamun sakit ya kudu ngakuan itu datang hati aing. Lamun datang hati aing jung disehatkan sorangan. Disembuhkan seorang, ulah ke dokter, ulah ke mantri, ulah ke sesepuh. Karena apa? Deweknya sebagai Tuhan. Nah gitu nih, Masya Allah. Itulah kondisi hati yang merasa ada dirinya yang berkuasa. Padahal bagi orang ahli marifat, saya punya niat ke sawah karena ditanamkan niat oleh Allah.
Saya bisa ke sawah bergerak karena digerakkan oleh Gusti Allah. Coba lamun denyut jantung ini nggak digerakkan, aliran darah nggak digerakkan, otot nggak digerakkan, tidak mungkin bisa ke sawah. Udah gede, sedikit. Ya? Udah habis banyak, pada sedikit. Tetapi tadi aku Kadang-kadang emosi gitu. Emosi. Ya Allah, gitu. Kadang seperti ya Allah emosi deh. Karena apa? Karena waktu melak merasa melak sora. Selain sing melak Gusti. Nah ini nek disampaikan di luar mumet. Cek Mas Vicky sing melak bonteng Allah. Mumet ya Bu ya? Munting nek disampaikan orang umum. Yeah. Maka tolong gunakan terus zikir sirul asror, melak bonteng sing melah hidupnya Allah. Bonteng bisa naon itu? Nguir itu? Sing melitkan manusia tetapi sejatinya Gusti Allah. Bonteng bisa gede, sing gedekan ya Gusti, ndak lain jalma iya. Aya jalma nu ngodotan timun ameh gawa aya. Jung nu sombong ka dieu. Sing merasa bisa melek bontang sorangan suruh ka dieu. Nah, akhirnya obat apa? Obat jinan salah, jinan jalma. Jalma jinan sa, jinan Allah. Lah wis kabeh muarane Gusti. Berarti udah setiap kali menang kali Allah ya Allah semasih gitu. Ya ora apa-apa itu berdoa, boleh. Ya enggak apa-apa. Masalahnya kebanyakan berdoanya itu sing dihadap itu adalah contoh tak tanya ini tak kasih rahasiane wae. Budaya minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong bontengnya sing bisa panen tak tanya di dalam hatimu rohaniahmu itu menghadap hidupnya Allah atau bonteng. Sing kebayang tak tanya sing kebayang itu Allah apa bonteng. Iku sing menyebabkan doamu tidak terkabul oleh Gusti. Dadi nek ndonga minta bonteng jenuk ya hatimu aja kebayang bonteng, kebayangi tetap hidupnya Gusti Allah. Di dalam bonteng itu engkau harus menemui hidupnya Allah. Jadi kan kalau kita dengan padi gitu ke sawah, ya Allah isi jenuh paling boleh, tetapi rohaniahmu kudu menghadap Gusti Allah. Ojo terbawa nafsu padi yang terbayang-bayang kan, padi yang meromong jenuh gitu kan, itu nafsu. Jadi doamu itu, doa kita itu harusnya menghadap Allah. Artinya apa? Engkau menyadari di dalam hidupnya padi yang menumbuhkan padi, yang membaikkan padi itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri kalau doamu terkabul, ya, ciri doamu akan terkabul, pasti engkau akan semangat untuk merumat padi itu. Nah gitu nggih. Tetapi nek doamu nggak terkabul, pasti merumatnya malesan. Itu cirinya. Ya. Contoh ibu saya, ibu mertua, pas belum mengerti begini. Lah, wong padi itu miliknya Allah. Ayah burung yang miliknya Allah. Akhirnya apa? Tak biarin aja, tak pasrahkan Gusti Allah. Pemahaman yang seperti ini masih belum benar. Karena apa? Tidak dibarengi dengan syariat. Berarti doanya dan marifatnya marifat kosong. Paham Ibu nggih? Kecuali gini, ya Allah, hamba mohon padi yang bagus. Bukti bahwa Allah akan mengabulkan doamu, pasti engkau akan digiring beli jaring. Jaring itu untuk menutupi manuk. Kalau sudah nanti digiring untuk nyemprot. Lah gitu toh, pasti dijamin padinya pasti bagus. Tetapi namun dirimu males-malesan, makhluk yang miliki Allah tak pasrahkan Allah. Akhirnya apa? Ya Allah masrahkan kepada manuk tuh dimakan oleh jenuk. Akhirnya gitu Gusti Allah teh. Enak ujung jadi jalma Allah ikhtiarna.
Ya. Dalam juga emosi Mas Diki. Hah? Emosi, emosi. Nah itu. Jadi tolong. Nek emosi berarti belum menerapkan zikir sirul asar. Nek pengen manuke entek jenub gampang. Hiji, rohaniyahmu kudu menemui hidup dulu, jangan menemui manuk. Nek menemui manuk pasti sewa. Temu hidup artinya rasakan ada hidupnya Allah yang mendatangkan manuk, yang mengiberkan manuk. Sehingga engkau akan berdoa, ya Allah, tolong jagalah padi dari hama termasuk burung. Akhirnya nanti engkau akan diberikan petunjuk, Fik, beli jaring. Kalau nggak punya duit, ngutang ke budaya. Kalau nggak punya duit lagi, ngutang ke buya, arisan. Yang penting dirimu beli burung dulu, beli jaring dulu. Kalau sudah, tolong kalau ada waktu bikin rafia diperpanjang, kasih orang-orangan. Kalau ada waktu dijaga. Kalau sudah lagi, tolong disemprot biar nggak ada hama berupa wereng dan sebagainya. Nyemprotnya jangan asal-asalan, nanya kunung nges hebat ahli, contoh ke pertanian, ke dinas pertanian, nanyakan eta jalma ahli, meskipun prakteknya bisa jadi nol. Udah tarak buka sawah. Lamun geus kitu dakara engkau pasrahkan ke Allah. Ya Allah, pari di dalam hidupnya padi ada engkau, di dalam hidupnya burung ada engkau, semua adalah hidupmu. Kupasrahkan rezekiku hanya kepadamu. Rohaniyah seperti itu pasti tidak akan muncul sehingga disebut apa? Engkau nanam padi wis ngarep-ngarep panene ini dari niatnya geus nemui padi, bukan nemui Gusti Allah. Nek nemui Gusti Allah mau jenub, mau banyak, mau dikit, sing disawang tetap Gusti Allah. Wis orang ngarep-ngarep, sing penting rohaniyahmu, jasmaniyahmu berusaha sebaik-baik. Beda Bu, lamun dari awal melak geus urang mah lamun bisa 1 ton. Geus ditarget, akhirnya non merasa pinter. Menyangkulna semangat, nyangkulna kesombongan. Nyemprotnya semangat, akhirnya sewot ku walang sangit. Nungguan manuk pun sewot ku burung. Karena apa? Nges rohaniyahnya kebayang-bayang wujud makhluk kang aran padi. Nah gitu nggih? Nah gitu ya? Iya? Bener nggak? Ayo. Tetapi nek dari awal niatnya wis bener, ya Allah, hamba niat nanam padi banyak adalah dari engkau, sedikit pun juga dari engkau. Hamba pasrah lillahi ta'ala. Nek wis pasrah laksanakan syariat sing bagus. Sing dadi masalah dirimu ketika mau nanam wis niat, wis serakah ya. Pengen nak 1 ton, 1 kintal lah gitu nggih. Akhirnya Allah menguji. Lalu sing temui itu Allah, sing temuin malah makhluk. Akhirnya sama Allah diuji. Sing ora biasane walang sangit dijenukkeun walang Coba pikirin, sing ngundang walang sangit iku sapa? Sing datangkan walang sangit sapa? Allah. Lah kadang nggak masuk akal ya. Malamnya belum ada malang sangit, besok nangis jeneb walang ingin siti meni. Lamun jalma ente pakai iman pasti merasa Jadi tolong dari niatnya awal dirimu sudah harus menemui Gusti. Ya Allah, panen sedikit ya engkau, panen banyak pun ya juga dari engkau. Hamba ikhlas lillahi ta'ala. Itu namanya niat nanamnya bukan karena nafsu, tetapi ibadah kepada Allah. Akhirnya engkau nanam ke sawah padi, dinilai Allah, reketek jadi nilai ibadah kepada Allah. Itu Bu. Ayo
sing rumangsa bisa melek bonteng tadi, tak tanya. Sing modotken bonteng saha? Nyahok modot nyahok. Modot itu sing tadi sekieu dadi panjang-panjang itu modot. Sundana naon? Sing memanjangkan bonteng saha? Allah. Cina anjeunna, cina maneh sorangan nu bisa melak bonteng. Buktina orang tarang adalah bapung-bapung teh modotan bontengnya. Ayo. Sing rumangsa enggak punya Tuhan, tak jamin nek ngaji ka dia jadi bertuhan Allah. Iya, sing rumangsa aya can ketemu Tuhanna, suruh ngaji ka dia, engke ketemu Tuhanna saha? Pung, cenah maneh teh bisa melek bonteng, tapi orang gini arang adalah bapung teh modotan bonteng. Nah, terus sing modotan bonteng saha? Bontengnya bisa modot sorangan cek babung teh. Lah terus yang bisa modot sorangan sing melak bonteng emang bonteng sorangan. Pasti anu melalin jalma. Jalma nu nyen sa Gusti. Hayo Allah deui. Wes. Ya. Semakin kadia orang semakin yakin bertuhan Allah. Da urang teh tarang adeuleu. Ya. Bapung teh bisa modotan. Pun orang kirim tarang adalah bapung teh bungkusan kacang. Bungkusan kacang nyok, kacang tanah eta dibungkusan gitu tarang nyaho gini geus aya bungkusana gitu. Nyaho geus gini geus aya di depan imah. Meskipun orang teh nyaho teh saha eta gitu. Ya, siapapun yang memberi saya doakan semoga diberikan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tarang dulu eta bonteng apa? Kacang teh dibungkusan ku bapung eta. Bapung sahawai petani maksudna gitu. Jadi tolong semakin kesini semakin yakin orang teh bergerak karena digerakkan Gusti Allah. Harwa baik. Ya. Dan lamun ke masjid teh lamun teu dipaksa moal jadi ke masjid. Ya. Nah gitu nggih, aya ngomong gitu ya. Padahal sejatinya orang maksakan ke masjid itu datangnya juga dari Gusti Allah. Buktinya apa? Enggak semua orang dikasih maksakan ke masjid, enggak semuanya. Ya. Jung lamun dewekna bisa merasa aing teh ke masjid bisa maksakan, jung lamun kering maksakan ke masjid. Ayo. Ini termaksakan ke masjid lamun kering. Itu bukti kita sakit itu karena dikasih oleh Allah ben sadar, kamu itu ke masjid itu bukan karena kamu, karena digerakkan oleh aku Allah. Buktinya kalau kamu tak kasih sakit, dirimu tak bisa nana. Masih wae sombong ke? Masih wae nyewotan ku jamak muncan bisa ke masjid. Lah muncan wayahna lahiran lamun can wayahna wak yang melewat ieu. Ya. Lamun can wayahna 9 bulan. Lamun can wayahna bro, can wayahna Bu. Belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ada hidayah teh ujug-ujug icik-icik. Sing biasa tara ya. Siga urang maksudna. Nah itu loh Bu ya. Itu tanda semua itu pemberian dari Allah. Jangan engkau sombong. Udah gitu. Ijik-ijik gitu. Subhanallah. Itu tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya campiro iki. Nah, masuk ke Belanda malah. Gara-gara mati ini ya. Ya semoga kita doakan Pak Dayat segera memperbaiki jam. Semoga Pak Dayat habis ini membelikan baterai. Semoga Bu Dayat habis ini menyampaikan ke Pak Dayat, ya Allah semoga jamnya dibenerin biar pengajiannya tidak ke Belanda.
wujud terkabulnya doa pasti habis ini budaya menyampaikan kepada lagi itu toh? Iya. Habis itu ke rumahnya Mang Oli. Guys, Mang Oli cerita, kini ucuk-ucuk beli batu cenau di. Cek Mas Vicky, tadi Mas Vicky berdoa ya. Berdoa ke Allah semoga jamnya bisa dibener. Nah itu Bu. Jadi budaya ngomong kepada itu tanda Allah akan mengabulkan doa, bukan karena budaya yang bisa membenarkan jam, enggak. Itu semua tanda doanya Mas Vicky dan kita semua akan dikabulkan oleh Allah. Terus padahal jawab, oke lah tanggung, kayak bari ulit, mun aya nama tanggung terus syaratna. Itu punya dari Allah, bandingkan wayahna. Kan enak nggak hidup gitu ya? Nah, prak habis itu petingna pada capek ke pohokan, isuk deui pohon deui. Ketemu deui Selasa hareup urang berdoa deui. Jadi hidup tuh gitu, jangan sampai kita lelah-lelahnya memohon kepada Gusti. Yakin lamun geus wayahna jamna di hadean pasti hade sorangan ku Allah maksudnya. Hade sorangan ku Allah. Lamun geus wayahna. Lamun cawayahna ya gitu, dibikin pohon, dibikin sibuk, dibikin untuk teman olis, dibikin batu nabeyak. Ayo mainin. Ya. Allah tuh bikin apa? Skenario itu saking indahnya, gitu deh Bu, ya? Itu. Jadi itu apa yang menjadi alif lam mim hari ini. Ayat pertama alifnya adalah Allah, lamnya adalah malaikat, mimnya adalah Muhammad. Ini apa? Allah, semua dari Allah melalui malaikatnya, Muhammad wujudnya manusia dan makhluk alam semesta ini. Itulah apa kajian hari ini alif lam mim yang mungkin selama ini menjadi rahasia, sore ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.